Saya tahu juga yang itu ada organizernya dan tiket juga ada dijual. So saya minta yang nak pergi tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Sekarang terlalu banyak permintaan, saya tak ada tiket pun. Laga akbar nan mewah direncanakan tersaji dalam pertandingan antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Namun, banyak pemberitaan negatif tentang laga yang bakal digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei 2025 tersebut. Mulai dari para pemain bintang yang enggan bergabung dengan tim ASEAN All-Stars, sepinya minat penonton, Manchester United yang cuma akan menurunkan pemain lapis 3, hingga ejekan warganet, dan berita AFF dan FAM sebagai penyelenggara yang cuma ingin cuan saja. Oke, mari kita bedah satu persatu. Pemain bintang mundur. Pelatih kepala timnas Vietnam, Kim Sang-sik, ditunjuk menukangi tim ASEAN All-Stars dengan sejumlah pertimbangan penting. Salah satunya, Kim Sang-sik berhasil membawa timnas Vietnam keluar sebagai juara Piala AFF 2024 setelah 6 bulan bergabung. Meski begitu, daya tarik Kim Sang-sik dianggap kurang mampu membuat para pemain bertahan di skuad ASEAN All-Stars. Hal ini menjadi pertanyaan besar publik Vietnam. Mengapa banyak pemain mundur dari skuad ASEAN? Negara-negara besar ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand tidak mengirimkan pemain terbaik dari skuad tim nasional. Pemain yang sebelumnya diperbolehkan bergabung akhirnya ditarik kembali. Mulai dari Malaysia. Sebelumnya, 3 pemain timnas Malaysia dipastikan akan masuk ke dalam skuad ASEAN All-Stars. Kiper Harimau Malaya, Haziq Nazli, termasuk di antara 3 pemain yang diharapkan memperkuat tim tersebut. Selain itu, 2 pemain lain, yakni bek tengah Sabah FC, Dominic Tan, dan gelandang Sri Pahang, Sergio Aguero. Namun, Presiden FAM, Datuk Moh Johari Mohd Ayub, memastikan bahwa 2 nama terakhir batal membela ASEAN All-Stars. Pihak Malaysia beralasan, mereka akan difokuskan untuk membela timnas Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam pada 10 Juni 2025 nanti. Sebagai gantinya, FAM telah mengajukan pemain lainnya untuk menjadi opsi alternatif bagi pelatih Kim Sang-sik. Di antaranya Ahmad Huzaimi P dari klub Selangor FC, Declan Lambert dari klub Kuala Lumpur City FC, Adib Abdul Raob dari klub Penang FC, Azam Azmi Murad dari klub Terengganu FC. Huzaimi P, yang kini berusia 31 tahun, telah bermain 12 kali untuk tim nasional, tetapi belum dipanggil dalam 3 tahun terakhir. Azam Azmi Murad juga telah absen dari tim nasional selama lebih dari 2 tahun. Pemain yang tersisa hanya dipanggil untuk periode singkat atau tidak bermain di turnamen resmi terakhir. Penarikan sejumlah pemain kunci Malaysia dari pertandingan melawan Manchester United menunjukkan tekad mereka untuk mengalahkan Vietnam. Selain itu, keputusan ini juga dinilai sebagai langkah untuk mencegah niat terselubung Vietnam, di mana pelatih Kim Sang-sik bisa saja berlaku licik pada pemain Malaysia. Pasalnya, Kim Sang-sik akan kembali memimpin Vietnam menghadapi Malaysia hanya 2 minggu setelah pertandingan melawan Manchester United. Sebelumnya, AFF telah mengumumkan 3 pemain timnas Vietnam yang akan menjadi bagian dari skuad ASEAN All-Stars. Mereka adalah Nguyen Hoang Duc dari klub Phu Dong Ninh Binh, Do Duy Man dari klub Hanoi FC, dan Nguyen Quang Hai dari klub Chong An Hanoi. Menurut AFF, ketiganya dipilih berdasarkan penampilan mengesankan, semangat bermain, dan kontribusi mereka. Namun, Nguyen Quang Hai kemudian dikabarkan tidak bisa memperkuat ASEAN All-Stars di laga melawan Manchester United. Hal ini menyusul munculnya penolakan untuk melepas sang pemain dari pelatih Chong An Hanoi, Mano Polking. Polking mengungkapkan bahwa Quang Hai mengalami cedera. Alasan cedera ini bisa saja jadi akal-akalan Vietnam untuk persiapan menghadapi Malaysia, agar pemainnya tetap fit. Terlebih Quang Hai merupakan andalan Kim Sang-sik bersama timnas Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan itu tentu tak ingin pemain bintangnya kenapa-napa dalam laga lawan Malaysia.
Malaysia dan Vietnam seolah malah berseteru sendiri dalam ASEAN All-Stars ini. Sebelum laga krusial yang sebenarnya di Grup F kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni nanti. Sementara Thailand, Nicholas Mikkelsen, yang diproyeksi masuk justru tak mendapat izin bergabung dari klubnya, OB Odense. Klub kasta kedua Liga Denmark beralasan, Mikkelsen masih punya agenda penting untuk klub. Odense sendiri mesti bersaing dalam perebutan jalur promosi musim depan. Klub Mikkelsen sedang menempati posisi pertama klasemen dalam 5 pekan terakhir babak promosi. Maka kepergian Mikkelsen dirasa tidak memungkinkan. Apalagi Mikkelsen adalah pemain inti Odense. FAT, Federasi Sepak Bola Thailand, mengambil langkah untuk mencari pemain penggantinya agar bisa memenuhi kuota 3 pemain. Benjamin Davies ditunjuk oleh FAT untuk menggantikan Nicholas Mikkelsen. Kabar tersebut dibenarkan oleh IFF yang mengirimkan undangan ke Federasi. Federasi Sepak Bola Thailand langsung meminta konfirmasi sekaligus izin kepada tim yang dibela, Benjamin Davies, Uthai Thani FC. Uthai Thani FC memberikan izin kepada Benjamin Davies dan Federasi Sepak Bola Thailand untuk bergabung dengan skuad ASEAN All-Stars. Dengan konfirmasi tersebut, Thailand tercatat mengirimkan 3 pemainnya ke skuad ASEAN All-Stars, yaitu Patiwat Khamai, Benjamin Davies, dan Piradol Chamrasamy. Sementara untuk Indonesia, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan pihaknya menerima keputusan klub soal pengiriman pemain ke ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Kim Sang-sik memilih 2 pemain Indonesia, yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Namun, pelatih Persija, Carlos Pena, tidak mengizinkan Ferrari ikut dalam skuad ASEAN All-Stars. Pena menganggap pertandingan bersama klub di kompetisi resmi lebih penting dari laga persahabatan. Kemudian Asnawi, krisis cedera yang dialami timnas Indonesia, bisa saja membuat Asnawi Mangkualam dipanggil timnas. Erick pun kemudian menanggapi batalnya 2 pemain Indonesia itu untuk bela ASEAN All-Stars. Pemain itu dimiliki oleh klub. Seperti Asnawi main di Thailand kan harus ada izin dari Port FC. Ferrari juga mesti izin klubnya begitu kan? Kata Erick Thohir. Erick juga menyatakan PSSI sudah berkomunikasi dengan Badan Tim Nasional, BTN. Selain itu, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga sudah mengetahui soal rencana lawatan Manchester United ke Malaysia. Kami sudah melaporkan ini kepada Badan Tim Nasional dan sudah diinfokan kepada Coach Patrick dan jajarannya. Ujar Erick. Laga ASEAN All-Stars kontra Manchester United bakal beririsan dengan persiapan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan bertanding melawan China pada 5 Juni, kemudian Jepang pada 10 Juni. Persiapan intensif timnas Indonesia sudah dimulai pada 26 Mei dalam pemusatan latihan, TC, di Bali. Karenanya, PSSI harus mempertimbangkan dengan matang antara laga persahabatan ASEAN All-Stars versus MU dan TC jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Penjualan tiket sepi. Sejatinya, laga ASEAN All-Stars versus Manchester United bisa sangat menguntungkan bagi Malaysia. Stadion berkapasitas besar, 85.500 kursi, dapat menampung banyak penggemar dari berbagai negara Asia Tenggara lainnya. Namun siapa yang sangka dengan tidak banyak bintang timnas Indonesia yang ikut memberikan efek samping yang begitu dahsyat. Fans sepak bola Indonesia yang terkenal sangat fanatik, tidak banyak yang antusias. Awalnya, ASEAN All-Stars meminta Indonesia mengirim pemain bintang seperti Kapten Jay Itzes yang bermain di Liga Top Italia. Ternyata Indonesia hanya mengirim Asnawi dan Ferrari demi menjaga pemain inti timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, seperti yang sudah kita bahas, Asnawi dan Ferrari juga batal membela ASEAN All-Stars. Setali 3 uang, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam, juga menarik para pemain bintangnya dari ASEAN All-Stars ini dengan berbagai alasan.
Hal inilah yang mungkin menjadi salah satu faktor alasan sepinya penjualan tiket pertandingan ASEAN All-Stars versus Manchester United. Harga tiket resmi termurah RM50 atau sekitar Rp190.000 dan yang paling mahal mencapai Rp1.500 atau Rp5,7 juta. Dengan harga segitu sejatinya masih sangat terjangkau bagi penikmat sepak bola Asia Tenggara, khususnya bagi fans The Red Devils. Namun, karena laga semacam ini jarang terjadi, target yang dirancang oleh Malaysia sebagai tuan rumah sejatinya lebih dari itu. Mereka merencanakan untuk memanggil ASEAN All-Stars agar mendapatkan perhatian dari fans sepak bola negara Asia Tenggara lain. Namun dengan harga tiket segitu, masih banyak warga Malaysia sendiri yang mengeluhkan. Mereka menganggap harga tiket masih mahal. Bahkan, banyak yang meminta tiket gratis kepada pemerintahan Malaysia. Dengan perlawanan MU dengan ASEAN All-Star, jualan setakat ini 45,000, tak mustahil hari jadi lebih banyak tinggi lagi jualan. Macam mana YB melihat perkara ini? Saya rasa untuk perlawanan tersebut memang ada banyak minat lah, dan ramai sedang berbincang mengenai perlawanan tersebut. Saya tahu juga yang itu ada organizernya dan tiket juga ada dijual. So saya minta yang nak pergi tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Sekarang terlalu banyak permintaan, saya tak ada tiket pun. Tentu laga ini tak hanya mengincar penonton Malaysia saja. Tapi lagi-lagi, ketika Malaysia mengincar pasar fans sepak bola Indonesia yang fanatik, maka ini sekedar nama besar di atas kertas. Fans sepak bola Indonesia sama sekali tidak tertarik untuk terbang ke Malaysia. Padahal laga ini digembar-gemborkan benar-benar akan mengguncang decak kagum dari pecinta sepak bola dengan harapan warga-warga ASEAN akan berbondong-bondong datang ke Malaysia. Julian Kam, sang kepala eksekutif dari Pro Event Group, menyatakan dengan nada promosi agar masyarakat ASEAN membeli tiket dan ramai-ramai datang ke stadion. Kami berharap lebih banyak penggemar yang datang untuk menyaksikan perhelatan olahraga terbesar di Malaysia pada tahun 2025. Apalagi setelah penampilan Manchester United di perempat final Liga Eropa. Saya rasa para penggemar sangat antusias untuk datang berbondong-bondong. Penggemar dari ASEAN juga akan hadir, kata Julian Kam. Ya, seperti kata Julian Kam, setelah Manchester United melakukan remontada dramatis atas Lyon di perempat final Liga Eropa, tiket MU versus ASEAN All-Stars yang awalnya lesu sedikit melonjak namun tidak signifikan. Pihak panitia tentu menginginkan lebih untuk penjualan tiket, sebab modal yang dikeluarkan pasti juga tidak main-main, belum lagi ambil untungnya. Namun, sampai hari ini, tiket pertandingan MU versus ASEAN All-Stars masih banyak, padahal sudah lama dirilis. Pemain lapis 3 Manchester United. Duel ASEAN All-Stars menghadapi Manchester United hanyalah pertandingan persahabatan dalam agenda senggang Manchester United setelah libur kompetisi resmi. Karena tidak ada urgensi harus memenangkan pertandingan, maka dari itu kemungkinan besar Manchester United tidak akan menurunkan pemain terbaik mereka. Setan Merah diprediksi hanya akan menurunkan pemain yang jarang bermain atau pemain akademi mereka, yang dalam hal ini bisa kita sebut tim lapis ketiga Manchester United. Pemain cadangan Manchester United yang jarang dimainkan atau pemain muda akademi bisa unjuk gigi di atas lapangan. Siapa tahu Amorim bisa mengambil mereka untuk masuk skuad utama Manchester United di musim baru nanti. Apalagi, skuad ASEAN All-Stars juga tidak bisa memainkan pemain-pemain terbaik Asia Tenggara karena berbagai alasan tadi. So, hal ini juga yang menyebabkan tiket tidak diminati para penggemar sepak bola di Asia Tenggara. Pemain-pemain yang berlaga di lapangan bukan pemain bintang atau idola mereka. Mereka hanya akan menonton tim lapis Manchester United melawan tim lapis Asia Tenggara. Tak heran, stadion yang diharapkan akan penuh sesak dengan penonton justru akan sepi melihat bangku-bangku kosong tanpa antusias fans bola ASEAN. Ejekan fans, AFF, dan FAM cuma ingin cuan. Malaysia sebagai tuan rumah penyelenggara malah kena ejek dari masyarakat mereka sendiri. Banyak warga Malaysia yang berkomentar negatif.
Tak hanya warga Malaysia, ejekan untuk laga ini juga muncul dari publik Vietnam, negara di mana Kim Sang-sik bekerja. Menurut sejumlah masyarakat negeri Naga Biru, laga melawan Manchester United tidak berguna dan tidak ada kualitasnya. Hal itu karena pertandingan seperti ini hanya mementingkan sisi komersil ketimbang profesionalitas. Pertandingan komersial tidak berguna. Manchester United sekarang juga tidak ada kualitasnya lagi. Hanya pamer nama saja. Tulis netizen Vietnam. Media Vietnam, dantri.com.vn. Juga menyadari itu, mereka pun paham mengapa banyak pemain mundur dari skuad ASEAN All-Stars. Alih-alih antusias menyaksikan Manchester United berlaga, publik Asia Tenggara dinilai tidak tertarik dengan laga ini. Pertandingan ASEAN All-Star dan Manchester United hakikatnya hanya pertandingan persahabatan yang mengandung unsur komersial. Sepak bola Asia Tenggara tidak tertarik dengan pertandingan ini. Tulis dantri.com.vn. Itulah sebabnya sebagian besar negara sepak bola papan atas di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina, tidak mengirimkan pemain pada pertandingan ini, atau hanya mengirimkan pemain yang tidak penting bagi tim nasionalnya. Sulit mengharapkan panen profesional yang besar dalam pertandingan yang terlalu berbeda kelas dan sifatnya komersial. Imbuh mereka. Dari semua hal telah kita bahas tadi, apa masih ada hal lain yang bisa menarik pecinta sepak bola ASEAN untuk menonton duel ASEAN All-Stars melawan Manchester United secara langsung ke stadion? Jika tidak ada, maka FAM dan AFF sebagai penyelenggara yang awalnya ingin untung tapi yang didapat malah buntung. Bagaimana menurut kalian, bro? Tulis di kolom komentar ya.